Selamat pagi anak-anak, shalom semuanya. Apa kabar? Saya harap semua baik-baik ya. Oke, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik kita, tema 3D, kewajiban dan hakku di subtema 1 ya, kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran 2 ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa dulu. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan, sekalipun kami belajar online, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan mengajar kami dan menuntun kami, sehingga kami memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang coba kita buka buku kita, tematik tema 3D, halaman di halaman 5 ya. Halaman 5. Masih ingat semalam kita belajar tentang apa? Semalam atau kemarin kita sudah belajar tentang kalimat saran ya. Kalimat saran adalah kalimat yang diungkapkan seseorang kepada orang lain yang berisi tentang sesuatu saran atau anjuran untuk orang lain ya. Itu adalah sebuah pendapat ya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan saran kepada orang lain, tidak memandang umur maupun jenis kelamin dari orang tersebut. Namun, dalam memberikan sebuah opini maupun harapan kepada seseorang dalam bentuk kalimat saran akan lebih baik untuk menyampaikannya dengan baik tanpa membuat orang lain merasa tersinggung akan opini atau pendapat kita ya. Nah, ada beberapa karakteristik kalimat saran. Yang pertama, karakteristik yang pertama dari kalimat saran adalah biasanya terdapat kata penanda yang digunakan pada awal kalimat maupun pada tengah kalimat. Contohnya dari kata penanda itu adalah 1, seharusnya, 2, sebaiknya, lebih baik jika, perlu diingat bahwa, usahakan, hendaknya, saran saya, dan berbagai kata penanda lainnya yang serupa. Nah, yang kedua, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga karya sastra. Kalimat saran juga bisa digunakan untuk teks tajuk rencana, resensi, maupun paragraf argumentasi. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari kalimat saran adalah pada akhir kalimat saran tidak menggunakan tanda baca seru yang menggambarkan sebuah kalimat seruan maupun kalimat larangan ya. Nah, contoh kalimat saran. Nih, ada beberapa contoh ya, Nak ya. Sebaiknya kamu merubah sikapmu terhadap orang tua yang melahirkan dan membesarkanmu. Sebaiknya kamu membersihkan kamar tidur agar ibu tidak marah. Seharusnya kamu tidak mengorbankan waktumu untuk bermain dan fokuslah untuk belajar demi masa depanmu. Semestinya kamu jangan membuat masalah di kantor yang dapat menyebabkan kamu dipecat dari pekerjaan. Nah, yang terakhir, seharusnya kamu dapat berpikir lebih matang agar masalah yang ada tidak menjadi serumit seperti saat ini. Nah, ini beberapa contoh dari kalimat saran ya. Nah, coba kamu perhatikan buku kamu di halaman 6. Ya, Nak ya, di halaman 6. Di situ kita belajar untuk menulis kalimat penyelesaian masalah yang ditemukan pada percakapan yang di halaman 5 sampai halaman 6 dengan judul Menjaga Kesehatan Tubuh. Kamu perhatikan kembali percakapan Faisal dengan Putu. Nah, di dalamnya ada beberapa kalimat penyelesaian masalah.
Contohnya itu adalah, mmm, selalu makan tepat waktu. Kenapa harus makan tepat waktu? Agar tubuh kita sehat. Nah, itu kalimat penyelesaiannya. Contoh nih, Putu mempunyai masalah tentang kesehatan tubuhnya. Nah, kalimat penyelesaiannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan Putu? Maka Putu harus makan dengan tepat waktu, gitu ya. Nah, begitu juga sampai selanjutnya ya, Nak, ya. Oke, nah kamu tulis itu di buku paket kamu di halaman 6. Lanjut. Nah, hak keluarga. Oh, di minggu sebelumnya kita telah belajar tentang kewajiban dan hak. Ya, bahkan semalam juga kita telah mempelajari kewajiban dan hak. Nah, setiap anggota keluarga memiliki hak untuk beristirahat setelah selesai mengerjakan kewajiban di rumah. Istirahat sangat penting bagi kesehatan tubuh. Manfaat istirahat yang pertama, menjaga agar mood selalu baik. Kedua, mencegah tekanan darah tinggi. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Keempat, meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Nah, setiap orang memiliki cara masing-masing dalam beristirahat. Nah, beristirahat itu tidak hanya tidur ya. Beristirahat itu banyak jenisnya. Contoh, ada yang pergi berekreasi, jalan-jalan, ada yang menonton bersama keluarga, ada yang bermain musik, melakukan hobinya. Itu adalah bentuk-bentuk atau cara setiap orang dalam beristirahat dan lain sebagainya. Nah, coba kamu perhatikan di bukumu halaman 7. Nah, ada banyak bentuk istirahat yang dapat dilakukan. Ya, di halaman 7 itu ada 4 gambar. Coba kamu tuliskan pada kotak yang telah disediakan bentuk istirahat yang ada pada gambar itu seperti apa ya. Contoh yang nomor 1 nih, bentuk istirahatnya ini seperti apa. Yang kedua, ini bentuk istirahat yang bagaimana. Yang ketiga ini bentuk istirahat yang seperti apa. Yang keempat juga seperti apa. Coba kamu lihat ya, Nak, ya. Nah, sekarang lihat, perhatikan ini. Kita sekarang sudah ada di satuan waktu ya. Kemudian coba perhatikan halaman 8. Nah, satuan waktu kita sudah pernah bahas juga ya di tema sebelumnya, di tema 3 ya. Ada 3 satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik. Ada 3 ya, Nak, ya. Jam, menit, dan detik. Nah, perhatikan buku kamu di halaman 8 itu. Di situ masih ingat kan pembahasan kita bahwa dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik. Nah, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kita tahu dari mana ini 3.600? Kalau 1 jam 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik, maka kita dapat mencarinya ini dari 60 dikali 60 ya. Nah, lihat halaman 8. Sudah ya, halaman 8. Keluarga Putu memiliki banyak aktivitas setiap harinya. Meskipun demikian, mereka memiliki waktu istirahat. Setiap orang memiliki waktu istirahat yang berbeda. Adapun daftar waktunya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di situ ada tabel waktu istirahatnya keluarga Putu. Ada ayah, ibu, Putu, dan adik. Nah, coba perhatikan. Siapakah yang memiliki waktu istirahat yang paling sedikit? Berapa jam? Berapa menit? Ayah, contohnya ayah. Ayah waktu istirahatnya 7 jam. 7 jam itu sama dengan 420 menit. Kita tahu dari mana? Nah, 1 jam kan 60 menit. Dia ada 7 jam, jadi kita kalikan 7 kali 60
60, maka sama dengan 420. Demikian sampai seterusnya. Coba, berapa selisih waktu istirahat adik dan putu? Nah, lihat. Adik waktu istirahatnya adalah adik kurang putu. Ya, adik 10 jam. Sedangkan putu 8 jam. Maka untuk mencari selisihnya adalah 10 jam istirahatnya adik, yaitu 10 jam, dikurang jam istirahat putu, yaitu 8 jam. Jadi, sisa berapa? 2 jam. Ya, selisihnya adalah 2 jam. 2 jam itu sama dengan berapa menit? 120 menit. Ya. Nah, sekarang kau coba anak-anak kerjakan di halaman 9 ya, sama 8 dan 9. Di halaman 8 anak-anak mencari selisihnya ya. Mencari selisih istirahatnya. Ya udah ada kan? Yang ini sudah dikerjakan kan? Yang halaman 8 sama halaman 9 yang ayo mengamati sudah dikerjakan. Sekarang di halaman 9. Nah, lihat. Berapa jumlah waktu istirahat seluruh anggota keluarga? Loh, gimana cara mengerjakannya, teacher? Nah, perhatikan, lihat di sini. Anak-anak, coba nanti kamu lihat. Dia di sini ditanyakan jumlah waktu istirahat seluruh anggota keluarga. Jadi yang perlu kita lakukan bagaimana? Nah, di dalam tabel kamu di halaman 8, di situ ada tabel waktu istirahat keluarga putu, ada waktu istirahat dalam jam, dan juga jumlah dalam menit. Perhatikan yang di tabel itu ada 3 kolom, ada nama anggota, waktu istirahat, sama jumlah dalam menit. Nah, di nomor 1, kamu tinggal memindahkan jumlah dalam menit, yaitu 420, 420, 480, 600. Itu sama dengan berapa menit? Ya. Nah, demikian sampai seterusnya. Jadi, kamu isi ini berdasarkan kolom tersebut atau berdasarkan tabel ya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.